Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma'ala amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul di masjid kita yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka silaturahmi sekaligus santunan anak yatim. Dan tak lupa kita mengucapkan salam hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat darinya di aula masyarakat. Yang kami hormati dua BKM yang sudah menyediakan tempat untuk kita berkumpul. Yang kami hormati para ustazah yang berhadir, ibu bapak sekalian, juga tak lupa yang kami sayangi dan kami cintai, anak-anak kita semua. Tadi sudah jelas Ketua Front Cinta Yatim mengutarakan berdirinya komunitas ini sekitar 4 bulan yang lalu. Datang mereka bertiga ke rumah di 3 titik untuk mencetuskan membuat komunitas Front Cinta Yatim. Saya spontanitas mendukung karena memang misi saya pulang ke kampung ke 3 titik setelah 20 tahun merantau adalah untuk memperhatikan umat Islam di daerah kita ini khususnya, dan juga anak-anak yatim yang terlantar. Mohon maaf saya bercerita sedikit Pak BKM dan ibu bapak sekalian. Saya tidak lagi memikirkan dunia, saya hanya memikirkan dakwah, bagaimana bisa memajukan Islam khususnya Kecamatan Prai, Kecamatan 3 Berkat. Karena inilah dulu yang didakwahi oleh almarhum orang tua saya, Haji Maulana Ibrahim sendiri. Alhamdulillah, sekitar 3 tahun yang lalu saya mendapat hidayah. Sebenarnya saya belum mau pulang, tapi begitu saya dapat hidayah dari Allah, saya mau pulang lagi. Keluarga masih ada di Jambi. Betul. Minta kue lah. Sekitar 1 tahun 4 bulan ini saya belum pernah pulang ke Ya, Jambi. nanti habis pula kau bikin. Mungkin ibu juga marah di sana, tapi apa boleh buat, karena saya mau berjuang. Saya mau berjuang untuk akhirat nanti. Saya tidak perlu lagi uang santunan dari keluarga, tapi alhamdulillah terbukti bahwa setelah saya ikut bergerak membina Front Cinta Yatim untuk menyantuni anak yatim, nggak pernah saya punya uang walau sedikit. Sebelumnya ada ATM masuk 20 juta, 10 juta setiap bulan. 3 tahun yang lalu nggak pernah tersisa. Malah saya beli pulsa susah. Akhir bulannya mau beli pulsa nggak ada lagi uang, cari uang receh. Namun setelah hidayah turun, alhamdulillah uang itu ada tersisa dan cukup. Saya di rumah sendiri, bapak saya sendiri di rumah, saya masak sendiri. Cuma kalau masalah lauknya agak
di antara satu cucu. Begitulah kehidupan saya, begitulah perjuangan. Jadi bapak-bapak sekalian, jangan ragu-ragu kalau untuk bertakwa. Ya ibu, jangan ragu-ragu. Lalu tadi ketua berpesan, saya memberikan arahan bagaimana caranya kita bisa menentukan yatim. Setelah kita laksanakan, setelah kami laksanakan bahwa tidak ada susah untuk menyantuni anak yatim. Caranya kita buat kotak infak di rumah masing-masing. 2.000 rupiah saja infak subuh satu hari. Setiap subuh 2.000 infakkan. Satu bulan 60.000. Tapi jangan nanti dihabiskan. Kalau bisa 50.000 sedekahkan untuk anak yatim. Bukan mesti disetorkan ini nanti ke peroncitan yatim. Bukan. Ibu nanti datang hidayah kemana mau diserahkan. Kalau juga disetorkan nanti ditransfer ke peroncitan yatim, saya rasa peroncitan yatim juga ya welcome aja, nggak ada masalah. Setiap saat mereka terima. Dan peroncitan yatim bergerak di 3 kabupaten, bukan hanya Kabupaten Karo. Pertama bergerak ke Kabupaten Dairi, kembali ke Kabupaten Karo, berangkat lagi ke Kabupaten Simalungun, dari Kabupaten Simalungun balik lagi ke Kabupaten Karo. Inilah kita. Ini udah ke 8 atau 9 Santuna. Di sini aja udah 3. Udah 7 apa? Kalau seingat saya sudah 8 ya. Mungkin pengurus ini lupa kan. Saking semangatnya lebih banyak dia lebih bagus. Jadi kembali kita ke kota infak tadi dulu ya. Ibu-ibu, kalau anak-anak TK sekarang nggak cukup gajinya 2.000 rupiah. Malah waktu kita tanya di Dairi, tinggi angkat tangannya 5.000 Pak. Jadi kalau kita 2.000 sisihkan ke kota infak setiap hari, saya rasa kalau logam-logam itu dibuang-buang ke serak-serak. Kita manfaatkan. Akhirnya ini nanti oleh kita ke alam bangsa. Amin. Inilah nanti bekal kita. Sekarang kaya apapun kita, hanya kain kapan yang kita bawa lagi. Tidak ada yang lain kecuali nanti harta itu juga habis. Harta juga jadi pertengkaran anak yang ditinggalkan. Contoh saja, saya rasa banyak saudara-saudara kita yang berperang dalam keluarga karena harta yang ditinggalkan orang tuanya. Jadi marilah kami mengajak ibu, jangan lupa berinfak subuh. Ibu-ibu ini yang sudah jelas ya orang-orang kaya di sebelah. Amin. Yang paling kaya ibu-ibu yang ada di sini. Amin. Amin. Jelas. Bapak-bapak ini juga yang paling kaya. Tapi bukan kaya harta, kaya iman. Amin. Yang ada kumpul di masjid ini semua kaya iman. Harus kita kuatkan iman kita untuk bisa kaya harta. Tsunami di Aceh sebentar aja hilang semua harta. Hilang. Meninggal kita, tinggal harta semua. Kain kapan kita bawa. Kecuali nanti ada yang kita terima di sana, doa soleh dan sedekah jariah. Selain itu tidak ada lagi.
Soalnya ada amalan-amalan kita dulu ya, ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita bawa, lain tidak ada. Jadi begitulah. Tapi bapak-bapak juga jangan mau kalah sama ibu. Ibu tadi udah setuju ya Bu? Kita buat Pak Subuh 2.000 rupiah. Bapak-bapak juga jangan mau kalah. Bapak-bapak merokok. Kalau satu merokok, beli satu bungkus rokok. Berapa bungkus rokok itu Tuhan? Ada yang 1 bungkus, ada yang 2 bungkus. Kalau 1 bungkus rokoknya 1 hari, sisanya 1 hari. Cari kotak kosong, masukkan di kotak kosongnya. Begitu nanti sudah penuh, beli. Uangnya itu masuk ke kotak infak. Itulah butuh sedekah anak yatim. Saya rasa itu sudah ringan sekali, seringan-ringannya. Nggak ada berat. Jadi waktu kami ke Kalang, ke Deli, sama Maluku, para ustaz-ustaz di sana, orang-orang yang di sana, dianggapnya kami orang kaya. Ke Simalungun kita berangkat 3 mobil ya. 3 mobil kita pinjam, kita rental. Masing-masing yang ikut penumpangnya bayar masing-masing. Anggap aja itu wisata dakwah. Luar biasa kan? Subhanallah. Luar biasa, mereka anggap kami datang ke sana orang-orang kaya. Saya jawab betul kita kaya iman, kita sama-sama. Karena pada saat itu Gunung Sinabung kita lagi erupsi. Mereka juga tahu kami pas di kaki Gunung Sinabung yang lagi bencana erupsi. Itulah saya katakan kepada mereka. Akhirnya mereka merasa terharu, ibu-ibu ada yang lagi saya mata. Itulah karena iman tadi. Jadi saya rasa nggak usah terlalu banyak saya cerita. Yang penting Anda sudah saya kasih tahu bagaimana caranya kita mengumpulkan, bisa kita menantunya yatim. Saya rasa nggak ada beratnya kalau 50.000 kita sisihkan setiap bulan dengan infak 2.000 setiap subuh. Kalau berat 30.000. Turunkan lagi ke BKM. Mungkin Pak BKM juga butuh bantuan apa yang perlu di masjid kita ini. Dengan kotak infak subuh 2.000 tiap subuh itu, saya rasa itu aman semua. Kira-kira berapa kakak kita di Batu Barat? Berapa kakak kita Pak BKM? Berapa kakak umat Islam di desa kita ini? 267. Nggak usah 30.000 lah, 20.000 aja. 20.000 aja 1 bulan 1 kakak. Kali 200 sekian jadi, nggak usah semua 200. Kali 20.000 sudah 4 juta 1 bulan. 4 juta 1 bulan income yang bisa dihitung. Bagaimana caranya Pak BKM nanti membicarakan dengan pengajian Bapak dengan Ibu semua. Saya rasa juga nanti Ibu juga perlu konsultasi di rumah. Saya rasa terlalu berat kalau 20.000. Tapi kalau berat 20.000, 10.000, 200 sudah 2 juta, 2 juta income state. Jadi anak-anak yatim kita di desa ini nggak terlantar, bisa disekolahkan. Kami hanya sebagai motor penggerak, mengingatkan jemaah semua, mengingatkan umat Islam bagaimana supaya kita bisa bersedekah kepada anak yatim. Dan bukan hanya anak yatim saja, mungkin ada yang fakir miskin, ada yang duafa ke masjid, tapi kita tetap taruh sedikit. Kata pepatah, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi amal kita nanti ketika kita sudah berpulang sudah jadi bukit yang kita bawa. Inilah harapan kita ke depan, bagaimana umat Islam khususnya kecamatan Payung dan kecamatan Tiga Berkat. Inilah yang kami terapkan pertama. Lalu memang kami melalang buana ke 2 kabupaten lainnya, Simalungun sama Deli. Insya Allah kami juga mohon doa ibu bapak sekalian bagaimana kami bisa berjalan supaya
lebih sukses lagi ke depan. Akhirnya kita sama-sama menikmati, bukan hanya orang kaya harta yang bisa bersedekah. Marilah kita yang kita ekonomi lemah juga ikut bersedekah. Jadi juga ada list saya lihat masuk di HP saya itu, ada yang 20.000, ada yang 25.000, ada yang 30.000, bukan mesti 300.000. Jadi enggak susah. Inilah saya rasa kami mengingatkan kepada ibu bapak sekalian, karena waktu juga kita agak mepet. Sebenarnya saya masih banyak bercerita, tapi mungkin lain waktu kita ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas bagi pembicaraan saya kepada ibu bapak sekalian. Terlebih-lebih saya mohon ampun kepada Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.